move yang sangat luar biasa. Dan siang hari ini kita berubah jadwal. Dari berbagai informasi publik kita hadirkan talk show Bang Cebas Ringan edisi siang hari Rabu 26 Juni 2024. Dan sudah hadir di studio bersama kami narasumber yang luar biasa. Saya sapa dulu para beliau ini ya. Saya dari Pak dosen dulu terlebih dahulu, ada Bapak Dr. Insinyur Rustam MP selaku dosen Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Hasanuddin Makassar. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini berarti dari Makassar menyeberang langsung ke sini ya Pak ya. Tadi bawa materi di Bapeda, sekarang hadir lagi di studio. Ya. Masih semangat Pak dosen? Masih semangat. Masih semangat, alhamdulillah. Oke, selanjutnya kita juga punya narasumber yang kedua, yakni Bapak Kamrin Jama SIPMA. Beliau selaku Kabid Penelitian dan Pengembangan Bapeda dan Litbang, serta menjabat selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perikanan dan Kelautan MD Kahmi Banggai Kepulauan, Pak. Assalamualaikum Pak Kabid. Waalaikumsalam Ibu. Iya, sehat Pak? Alhamdulillah. Ini tadi sama-sama berada di Aula Bapeda Pak ya? Benar. Tapi masih tetap semangat walaupun sudah siang. Demi daerah. Demi daerah tercinta. Iya, betul sekali. Poinnya itu kan. Iya, kami secara pribadi dan semua Alkru mengucapkan terima kasih banyak sudah hadir di studio, sudah mau berbagi informasi nantinya. Dan selama 60 menit ke depan, Sahabat Maimo, kita akan mendengarkan tema tentang inovasi budidaya rumput laut yang ada di Banggai Kepulauan. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, memang rumput laut ini merupakan salah satu komoditas andalan di Banggai Kepulauan. Dan pemerintah daerah tentu sudah melakukan kajian-kajian ya Pak ya? Yep. Yang dilakukan seminar-seminar ini kerjasama dengan Universitas Hasanuddin Makassar ya Pak ya. Ini sudah dilakukan berapa tahun Pak? 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir ya? Dari 2022. Dari 2022. Oke. Jadi saya langsung ke Pak Kabid terlebih dahulu. Karena ini sudah melakukan kajian-kajian, barangkali Pak Kabid bisa dijelaskan terlebih dahulu kepada para pendengar semua tentang kondisi atau hasil dari kajian tentang rumput laut di Banggai Kepulauan. Silakan Pak Kabid. Oke, baik Mbak Evin, terima kasih. Dan ya, terima kasih untuk sampaikan kepada PT Maimo melalui RPD juga. Kami sudah bekerjasama dalam rangka menyampaikan beberapa hal terkait studi atau kajian ya yang pernah kami lakukan terkait rumput laut. Karena memang rumput laut ini sebenarnya adalah aset dari Banggai Kepulauan karena memang potensial. Terkait kami di Bapeda, kami berdasarkan instruksi. Setelah itu skema berpikirnya dulu kan, bahwa kami diperintahkan oleh pimpinan Bupati satu pimpinan daerah kita. Beliau memerintahkan kami untuk melakukan bagaimana memikirkan. Suatu saat beliau mengundang kami untuk menjelaskan soal produksi rumput laut tahun 2000. Beliau baru selesai kegiatan di undang dalam kegiatan panen raya di Masamat dan beliau mengundang kami untuk menyampaikan bahwa tugasmu sekarang adalah memastikan rumput laut di Banggai Kepulauan itu bisa berdampak signifikan terhadap masyarakat. Tugas utama pertama kamu lakukan riset di tahun 2002 dan alhamdulillah kita sesuai perintah Pak Bupati itu kami tindak lanjuti dengan melakukan kerjasama dengan Universitas Hasanuddin melalui lembaga LPPM-nya, Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan kepada Masyarakat, dan kami diterima dengan baik oleh Rektor, Bapak Bupati, kemudian mendatangkan MOU, dan kemudian ditindaklanjuti dengan PKS, perjanjian kerjasama. Isu PKS itu salah satunya adalah riset tentang rumput laut, Banggai Kepulauan. Dan alhamdulillah sudah terbentuk tim dan beliau salah satu tim pakar yang kita undang sebagai peneliti. Dan tahun 2023 mungkin ya, 2023 dua kontrak, 2023 kita eksekusi riset, dan riset tentang rumput laut itu kita fokus di 4 kecamatan, di Kecamatan Pinanggung Selatan, Kecamatan Liang, Kecamatan Bulagi, dan Kecamatan Bulagi Selatan. Dan memang menurut hitungan-hitungan dan data yang kami terima awal dari Dinas Perikanan, daerah-daerah tersebut merupakan salah satu daerah yang potensial untuk pengembangan pariwisata dan memang eksistensinya ada gitu. Itu kemudian menjadi latar belakang kami kemudian bagaimana memikirkan soal rumput laut. Saya mungkin langsung ke soal
beberapa hal hasil riset yang kami juga sudah sampaikan dalam sosialisasi tadi, bahwa memang ada 39 sebenarnya, tapi tadi kayaknya sudah 40. Tapi nanti saya coba jabarkan pelan-pelan bahwa ternyata hasil riset menjelaskan ada 39 isu strategis yang menjadi kunci utama permasalahan rumput laut di bagian kepulauan. Saya coba baca. Pertama misalnya Sulawesi Tengah masuk menjadi 5 provinsi penghasil rumput laut di Indonesia. Dia urutan keempat setelah Sulawesi Selatan, NTT, dan Kalimantan Utara. Jadi kita punya posisi Sulawesi Tengah itu di keempat. Dan di posisi Sulawesi Tengah itu ternyata Bagian Kepulauan itu supporter terbesar rumput laut. Dia menjadi urutan terbesar penghasil rumput laut di Sulawesi Tengah. Ketiga, Kabupaten Bagian Kepulauan masuk sebagai kawasan pengembangan rumput laut di Indonesia. Ini faktor-faktor kekuatan. Nanti saya juga jelaskan soal faktor-faktor yang jadi saya tidak sebut kekurangan, tapi itu yang masih kita perlu beri kelemahan lah. Keempat itu ternyata kita punya peran dan dukungan pemerintah terhadap pengembangan rumput laut tinggi. Salah satunya tadi dibuktikan dengan komitmen eksekutif dari Pak Bupati dan DPR yang sangat mendukung terkait isu rumput laut ini, terkait pengembangan dan sebagainya. Kedua, peluang pasar rumput laut itu masih terbuka lebar. Tadi Forum banyak menjelaskan soal potensi, misalnya ternyata rumput laut itu tidak hanya jadi tapi juga jadi bahan kosmetik. Bahkan terakhir isu saya baca dari jurnal yang diterbitkan di Belanda sempat menyentil soal isunya Pak Prabowo yang terpilih dalam isu kampanyenya, soal isu rumput laut itu bisa dikonversi menjadi bahan BBM. Ada salah satu saya baca tadi, salah satu pimpinan satu ilmuwan ya di Universitas Belanda itu menjelaskan bahwa memang bisa potensial untuk dijadikan dikonversi produk tersebut. Tadi banyak Prof sudah menjelaskan soal dia punya mengarah ke kosmetik dan sebagainya. Selanjutnya, nah ini faktor-faktor yang kurang memungkinkan bagus. Misalnya kita ternyata belum ada koperasi sebagai kelembagaan mikro. Itu menjadi catatan kita. Ya. Ketujuh, peran lembaga keuangan formal belum maksimal untuk mensubsidi atau bermain maksudnya berperan dalam pengembangan kelompok-kelompok di rumput laut. Kedua, yang ke-8 ini rendahnya tingkat pemanfaatan budidaya lembaga penyedia modal bank. Karena ini support dari pihak privat sektor yang memang masih rendah. Kedua, ke-9 ini adanya hubungan patron klien. Artinya saya ingin jelaskan supaya ini jadi pemirsa bisa ingat kita punya masalah